morning people, welcome to my safe space. Yes, exactly, with me, Kana Nirna. Disclaimer dulu ya, ini adalah video pertama aku yang sejenis dengan semacam self-talk. So, I am still learning, still growing, and still becoming. Jadi di video pertama ini, aku pengen membahas tentang rasa malas. Karena banyak dari kita itu sering ada di fase malas itu. Karena banyak orang itu mesti pernah merasa ada di fase rasa malas yang datang tiba-tiba. Jadi hari ini kita ngobrol bukan untuk menjadi orang yang paling produktif, tapi gue jujur sama diri sendiri. Seperti yang aku bilang di sebelumnya, sebenarnya konten ini untuk nge-reminder diri aku sendiri. Jadi rasa malas itu adalah fase dimana kita ngelakuin segala aktivitas itu rasanya kayak berat. Bangun pagi aja rasanya berat, belajar jadinya malas, kerja enggak fokus, dan berakhir kita langsung nyalahin diri sendiri. Padahal rasa malas itu bukan musuh kita, tapi dia adalah sinyal untuk diri kita sendiri. Rasa malas itu sering muncul bukan karena kita nggak berbakat, tapi karena kita kehilangan makna. Kita sibuk, tapi nggak tahu kenapa kita sibuk. Kita jalan, tapi nggak yakin arahnya kita ini kemana sih sebenarnya. Dan otak kita itu pintar. Kalau dia ngerasa tidak meaningful, maka dia akan menolak secara pelan-pelan. Bukan dengan cara drama, tapi dengan memunculkan rasa malas. So, maybe ini bukan soal kurang motivasi. Maybe we just lost our why. Dan tanpa why, alasan mengapa itu menjadi terasa berat. Kadang juga kita itu salah strategi. Kita nunggu mood datang dulu, baru mau memulai segala aktivitas. Padahal orang yang bertumbuh itu enggak nunggu mood itu datang, tetapi mereka membangun sistem. Karena motivation is unstable, but habit is stable. Kita nggak perlu langsung berubah drastis. Cukup 5 menit untuk memulai, kemudian tulis 1 halaman scripting aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini, lalu gunakan 10 menit untuk olahraga. Rasa malas itu kuat di awal, tapi kemudian dia akan menjadi lemah setelah kita mau mulai untuk bergerak. Dan jujur aja, kadang yang kita sebut malas itu ternyata rasa takut kita. Takut gagal, takut jelek, takut enggak cukup. Akhirnya kita diem aja. Bukan karena nggak mau maju, tapi karena takut kecewa. Dan itu manusiawi, because we are a human, not robots. Ada juga fase dimana kita memang butuh istirahat. Nggak semua sikap diam itu adalah pelarian. Terkadang diam itu adalah recovery kita. Yang penting kita tahu bedanya. Istirahat itu bikin pulih, sedangkan pelarian itu bikin kita lebih jauh dari arah tujuan kita. Jadi mungkin mulai sekarang kita nggak perlu lagi bertanya, kenapa sih kita males banget? Tapi coba tanya pelan-pelan. Sebenarnya apalagi sih yang kurang? Makna, sistem, atau keberanian kita? Karena rasa malas itu bukan musuh. Rasa malas itu adalah sinyal atau tanda untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa dengar pesan yang disampaikan oleh rasa malas yang menjadi sinyal kita, maka dia akan pelan-pelan berubah menuju arah tujuan kita. So, kita cuma perlu untuk tetap bergerak, slow but sure. Okay, maybe it's enough. See you di konten selanjutnya. Dadah, terima kasih.